Kita mau bersorak buat Tuhan, amin. Karena kita hari ini merasa bahagia. Tuhan bilang kamu harus nyanyi, hari ini kurasa bahagia. Ya, tunjukkan muka walaupun ditutupi dengan masker, tapi kelihatan mimik muka matanya lagi ketawa. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Kita imani, kita percaya corona tidak ada, amin. Tetapi kita patuhi protokol. Haleluya. Mari kita angkat pujian yang berkata, hari ini kurasa bahagia. Haleluya. Pada malam hari ini kami ucap syukur atas kesehatan dan bahkan sukacita dan damai sejahtera Engkau berikan pada malam hari ini. Tuhan, malam hari ini adalah malam kebebasan. Setelah 2 tahun kami terkungkung di dalam rumah, bahkan seperti kodok di bawah tempurung. Pada malam hari ini adalah kebebasan bagi kami, karena Engkau telah menebus dan Engkau telah menghancurkan kuasa-kuasa jahat oleh kuasa-kuasa pandemi, Omikron, segala virus dan segala tantangan yang ada selama 2 tahun ini. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu dan Engkau telah menyatakan pada hari ini adalah hari kebebasan bagi kami, khususnya LOF dan juga Full Gospel di DKI 1. Kami mengucap syukur atas semua karya-Mu, karena Engkau berjanji dengan komitmen-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau tidak pernah untuk membiarkan kami hidup sengsara, bahkan tidak membiarkan kami terus terkungkung dalam kehidupan yang merupakan keterikatan dalam kehidupan kami. Hari ini merupakan suatu kebebasan yang luar biasa, suatu anugerah yang Kau berikan. Kami mengucap syukur Bapa, dan sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan sabda-Mu. Engkau kuduskan kami, Engkau tahirkan kami, agar setiap kata, setiap ucapan, apapun yang disampaikan itulah semua dari Engkau. Kiranya firman-Mu akan menjadi berkat, menjadi kekuatan dalam komitmen sebagai anggota LOF, dan menjadi keterikatan karena Engkau telah memilih, Engkau memanggil. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Kami yang hadir pada malam hari ini adalah anak-anak-Mu yang dipilih, karena dia telah berkomitmen selama 2 tahun terkungkung. Dia masih setia, dia masih setia untuk mengenalkan Engkau, bahwa Engkau dan Juru Selamat yang sejati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, dan hamba-Mu siap sudah menyampaikan sabda-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Ya. Saya mengucapkan syukur pertama-tama untuk ibu-ibu yang pertama kali sabarmu. Mohon maaf saya menyampaikan pertama Pak Andi. Pak Andi beserta ibu, beliau ini adalah anggota Full Gospel yang sudah lama di Boulevard. Tetapi kami berdua sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun melewat Zoom dari jam 5 sampai jam 7, kecuali hari ini. Ya, kami juga tidak kenal beliau, hanya kenal di layar. Ada dari Banjarmasin, ada dari Balikpapan, ada dari Manado. Yang hadir malam hari ini adalah satu, Ibu Juliana. Saya baru pertama kali. Silakan berdiri Ibu Juliana. Ini adalah saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya akan menyampaikannya yaitu tentang komitmen. Ya.
Komitmen. Jadi kita kalau tidak berkomitmen, saya kira ibu-ibu nggak bakal datang hari ini. Nggak bakal. Ngapain datang? Lebih baik di rumah. Karena kita berkomitmen, jadi pasti datang. Siapa yang setia? Kalau saya bacakan saja ayatnya dulu, biar lebih keren. Ayatnya saya bacakan di Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya, jadi demikian firman Tuhan. Jadi komitmen sering diartikan sebagai bentuk keterikatan. Jadi kalau kita berkomitmen dalam pelayanan, itu sering dikatakan suatu keterikatan. Jadi kita dikatakan terikat. Kalau nggak datang, waduh itu nggak datang. Ya. Nah, kemudian untuk melakukan sesuatu artinya mempercayakan, menyatukan, dan membangunkan. Komitmen ini untuk menyatukan kita kembali, untuk membangun kembali. Selama 2 tahun tidak berjumpa kembali, dengan berkomitmen kita disatukan, kita dibangunkan untuk bangkit kembali yang sudah tertidur 2 tahun. Bisa dibayangkan 2 tahun tertidur, 2 tahun tidak bertemu, 2 tahun tidak komunikasi lagi. Nah, inilah komitmen yang membangkitkan, yang menyatukan kembali, memberikan suatu kepercayaan dari Tuhan bahwa kita masih hidup. Ya, itu. Ya, kita bertemu karena kita masih hidup. Jadi yang tidak bertemu, dia sudah tidak hidup lagi. Nah, sekarang pilihannya mau ketemu apa tidak? Pasti mau ketemu. Kalau tidak hidup, kita nggak ketemu. Berarti sudah bersama Bapa di surga. Nah, kemudian, jadi komitmen adalah suatu keputusan tentang keterikatan yang bersifat setia. Jadi komitmen itu setia. Siapa yang setia pasti berkomitmen. Kalau tidak setia, dia tidak berkomitmen untuk datang ke sini. Dia tidak datang. Tetapi karena setia, dia datang. Jauh-jauh dia datang. Bayar lagi. Ya, bayar dan lain sebagainya. Tetapi karena sudah berkomitmen, dia datang. Ya, merupakan suatu keputusan yang terikat, yang bersifat setia atau accountability, bertanggung jawab, taat terhadap pimpinan atau atasan, terutama kepada Tuhan dalam pelayanan kepada dirinya sendiri dan orang lain, tercermin dalam tindakan nyata, bukan ikrar. Jadi komitmen bukan ikrar. Saya nanti akan datang. Saya berikrar, saya percaya kepada Tuhan. Bukan ikrar. Komitmen itu bukan ikrar. Kalau ikrar itu saya bersumpah ini, tetapi tidak dilakukan. Tetapi komitmen bukan ikrar, tetapi nyata dan konkret. Ini dia. Jadi LF ini adalah ibu-ibu atau hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya yang berkomitmen bukan ikrar tetapi konkret beri kemuliaan. Haleluya, luar biasa. Saya bangga melihat LF. Haleluya. Ya, karena komitmen merupakan wujud hati. Jadi komitmen merupakan wujud hatinya sendiri. Kalau tidak punya wujud hati, dia tidak akan pernah berkomitmen. Tidak pernah. Ya, kenapa? Jadi orang yang setia pada umumnya pasti berkomitmen. Kalau tidak setia, dia tidak berkomitmen. Dia akan bilang, iya nanti saya datang. Kalau orang yang tidak setia, kalau diundang, ya insya Allah. Dia akan ngomong, ini buktinya bahwa dia tidak setia. Kalau orang setia, dia akan pasti datang karena merupakan wujud hati yang paling dalam. Komitmen itu keluar dari hati yang paling dalam, bukan main-main. Ya, walaupun seringkali berat, rumahnya jauh, harus bayar Grab segala macam, rumahnya jauh. Jadi walaupun seringkali berat dalam hati dan bertentangan dengan hati untuk datang, ya, tetapi karena setia, ya, dia memiliki kesungguhan hati untuk melakukan yang benar sesuai dengan ayat tadi. Dia melakukan yang benar sehingga dia akan datang supaya tidak menjadi celaan orang lain. Jadi dia bilang nanti saya akan datang, tetapi tidak datang. Ini jadi menjadi celaan. Supaya tidak menjadi celaan, dia lakukan yang benar sesuai dengan komitmen yang keluar dari hatinya sendiri. Ya, saya teruskan sedikit kan.
Jadi, kesungguhan hati yang benar dalam komitmen adalah apa kesungguhan hati kita yang benar untuk berkomitmen baik dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam persaudaraan, dalam segala. Yang pertama, hidup yang benar supaya memperoleh berkat rohani dan jasmani, terutama akhir hidup kita bersama Bapa di sorga. Untuk apa kita berdoa? Untuk apa kita berbuat baik? Untuk apa kita memuji Tuhan? Untuk apa menyembah sampai jidatnya bolong atau hitam? Itu apa sebetulnya? Apa sebetulnya yang dilakukan kita untuk berdoa, mendengarkan khotbah, pendeta berpidato atau berkhotbah? Sebenarnya apa sih maunya? Apa sih maunya? Saya mau tanya, apa maunya? Apa sih maunya? Ya, apa? Ada yang bisa jawab? Ada. Apa sih maunya kok mau dengerin begini? Dengerin khotbah. Maunya apa sih? Ya, semua orang Kristen mengharapkan kalau nanti dia meninggal atau mati, dia bersama Bapaknya di surga. Itu utama dari kita. Kalau tidak, kita jahat saja. Kita lakukan yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Tetapi kita melakukan semua yang baik, yang benar, berkomitmen kepada Tuhan. Karena kita menginginkan hidup kita nanti kalau mati, kita pergi ke surga bersama Bapa duduk di sebelah kanan sesuai dengan janji Bapa. Yohanes 14:3. Di mana dia berada, di situ pun aku berada. Sekarang pertanyaannya, di mana surga itu dan benarkah ada surga? Siapa yang tahu? Kalau Galilea Blessing Ministry tahu di mana surga itu, tahu dia, karena setiap hari saya katakan itu. Ya, di mana surga itu? Adakah surga? Nyatakah surga? Ya, kalau surga tidak jelas, surga tidak benar. Maaf aja ya, percuma belum khotbah, percuma tiap hari, percuma baca Alkitab. Kita nggak ngerti kalau mati kemana. Saya akan berikan, catat baik-baik. Adakah surga? Ya, ini, adakah surga? Surga itu buktinya ada. Di mana buktinya? Ada 6 yang membuktikan surga. Pernahkah pendeta sudah mengkhotbahkan itu? Saya tanya. Ada. Pertama, kalau kita mati kita sebagai surga. Surga itu ada. Surga itu tidak bohong-bohongan. Tuhan Yesus tidak pernah berdusta. Tuhan Yesus tidak pernah berbohong. Dia tidak pernah menjanjikan kalau tidak ada. Bukan seperti kain Arab. Saya sudah tahu kain Arab. Kain Arab di sana 100.000 dia beli jual di sini karena di Arab dibilang ditanggung tidak luntur karena baca dari kanan. Di Indonesia baca dari kiri, luntur tidak ditanggung. Tetapi Tuhan Yesus bukan begitu. Dia katakan ya dan amin. Surga ada. Di mana? Pertama, catat baik-baik. Ya. Bukti surga itu ada. Henok membuktikan. Saya tidak baca ayatnya, tapi saya kasih. Kejadian 5:24. Baca sedikit biar jelas. Henok membuktikan surga itu ada. Ya dikatakan di sini. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Nah, dia bergaul dengan Allah. Kita datang di sini untuk bergaul sama Allah, supaya Allah datang. Kan ini dalam pencurahan Roh Kudus, tapi saya tidak berbicara pencurahan Roh Kudus karena di gereja sudah matang diceritakan tentang Roh Kudus. Kalau saya bicarakan Roh Kudus bisa 1 jam baru selesai. Besok pagi nanti kena charge kita. Nah, oke, secepat. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dia diangkat. Itu mau kita. Kita mau ke gereja, kita mau menyembah Tuhan, hidup dalam kebenaran, supaya kalau kita mati langsung rapture, nggak perlu dihakimi, tidak perlu ke Firdaus dulu, tetapi langsung duduk sebelah kanan Bapa dan kita hilang, tidak ada jenazah kita. Satu. Yang kedua, Elia diangkat ke surga, 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Saya tidak baca, catat ayatnya, baca sendiri. Yang ketiga membuktikan Tuhan Yesus sendiri. Ayatnya nggak perlu baca karena sudah pasti. Kalau baca Kisah Para Rasul 1:9-11, di situ jelas Tuhan Yesus dia menyatakan pada orang-orang di Yerusalem, kenapa kau bengong? Waktu dia naik ke surga, bengong semua. Ya, dia bengong. Ini dia bilang, dia bengong semuanya setelah dia terangkat menyaksikan. Keempat, Stefanus menyaksikan surga itu ada. Kapan dia menyaksikannya? Kisah Para Rasul 7:56 saya baca. Ya, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Nih, catat. Surga itu ada, jangan takut.
Ya, nanti kalau nggak tahu ragu-ragu. Saya sebelum tahu ayat ini, saya berdoa supaya dapat ayat ini. Saya masih ragu-ragu dengan surga. Benarkah? Saya sudah belajar, tapi saya masih ya kira-kira 10% sama saya. Tapi sekarang saya percaya surga benar. Yang kelima, Rasul Paulus dalam roh melihat surga, 2 Korintus 12 ayat 3-4. Nanti baca sendiri supaya cepat. Yang keenam, Rasul Yohanes di Pulau Patmos dalam roh melihat surga. Saya baca ya. Yohanes Wahyu 4:1. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Terus kemudian surga kita ada 3 tingkat, tetapi orang bawang putih mengatakan surganya tingkat 7. Maaf tadi Pak Abud, saya lupa panggil ya, Pak Abud, aduh. Beliau paling luar biasa mengalami sesuatu musibah yang sangat luar biasa. Tapi Pak Abud sekarang benar-benar sudah dibangkitkan. Malam hari ini tidak ada lagi tetesan air mata kedukaan. Ya, amin. Tetesan air mata kedukaan sudah berakhir. Sudah berakhir karena Tuhan Yesus sudah angkat di atas dosa. Tidak ada lagi Ibu Mary, Ibu Dita, tidak ada. Tidak ada lagi duka. Yang ada adalah air mata sukacita karena Tuhan akan mengangkat kita. Saya percaya. Haleluya. Kemudian sebagai anggota LOK kita harus melayani yang benar. Ya, yang benar, yaitu menyenangkan hati Tuhan sehingga ada mujizat. Ya, pelayanan tanpa mujizat, maaf. Biasa-biasa saja saya bilang. Pelayanan harus ada mujizat. Usahakan ada impartasi. Terakhir saya akan mendoakan semua klub supaya di Camak ada impartasi. Hari Senin saya khotbah di salah satu di Pertamina, di komplek Pertamina. Itu luar biasa yang terjadi mujizat. Luar biasa. Ya, di sini mungkin sudah ada banyak lewat Zoom dia sembuh total, luar biasa. Kemarin juga langsung dia sehat di tempat yang kita bisa jalan. Di gereja saya yang tidak bisa melihat, benar-benar tidak bisa melihat 2 orang yang melek luar biasa. Puji Tuhan, itu kuasa. Jadi pelayanan LOM saya yakin punya kuasa. Asal kita setia, taat, rendah hati, di situ Roh Kudus berkarya. Kemudian berkata-kata yang benar sebagai hamba Tuhan, berpikir yang benar, berperilaku yang benar, lakukan ini. Pikiran kita adalah tanah. Apa yang dipikirkan itu yang akan terjadi. Seperti tanah, apa yang ditanam itu yang terjadi. Kalau pikiran kita kotor, itu yang terjadi. Kalau pelayanan kita bohong-bohongan, dan semua akan bohong. Kalau pelayanan kita, apalagi main-main, sekedar pencitraan, akan terjadi pencitraan. Kalau pelayanan kita bohong-bohongan, semua akan bohong, nggak ada mujizat, tidak akan ada impartasi. Karena Tuhan katakan kesombongan adalah dosa yang ketujuh. Ya, ingat. Kemudian, apa tujuan berkomitmen? Tujuannya apa kita berkomitmen? Datang ke LOM, datang di Zoom, Ibu Juliana, Ibu Lili, Pak Abud, ya kalau yang lain sudah tahu semua, Pak Albert, Ibu Pepe, Ibu Jack, sampai nggak masuk, Pak Haryadi, usia ini paling muda siapa? Yang ngaku-ngaku, dia, ini lebih muda. Paling tua ada, coba berdiri. 70 berapa? 79. Kasih kemuliaan 79. Ya, di doa 1 tahun setiap jam 5 sampai jam 7 belum pernah absen. Enggak pernah absen. Ya Bu Lili ya, saya baru lihat Bu Lili sekarang. Bu Juliana baru sekarang. Pak Abud baru sekarang. Puji Tuhan, luar biasa. Begitu hebatnya Tuhan Yesus menyatukan kita luar biasa. Kemudian
Tujuan dari komitmen adalah yang pertama, menyatukan visi dan misi kita dalam pelayanan. Visi daripada visinya LF ada, maaf ya, tidak ada LF tidak punya visi. LF hanya tujuan misi. Menyatukan misi seperti dibacakan tadi. Ini tujuan berkomitmen. Yang kedua, kita harus belajar dari Daud. Nah, dari Daud itu berkomitmen, banyak masalah. Daud banyak masalah, Daniel masalah, Paulus masalah. Ya, dia benar-benar masalah, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan dan memilih apa yang benar. Walaupun dalam kehidupan kita berkomitmen. Saya nanti, banyak orang berkomitmen, aku bernasar. Saya sebut, nanti saya kalau diberkati, bisnis saya diberkati, nanti saya akan nyumbang bangun gereja. Oh, dia diberkati 100 miliar. Setelah selesai, kalau dia bilang saya mau nyumbang 20%, berarti 20 miliar. Dia setelah berhasil, dia pikir banyak benar. Kemudian dia taruh bawah lantai 20 miliar. Dia tidur, besok dia bangun, kasih 10 saja kebanyakan. Nah, besok taruh lagi, kasih 5 miliar aja kebanyakan. Lama-lama enggak ngasih. Ini yang sering terjadi. Kalau kita berkomitmen atau bernasar, lebih baik tidak bernasar daripada bernasar. Karena bernasar Tuhan akan tuntut sampai kita mati. Dia tidak akan pernah lupa apa yang kita nasar. Ya. Tetapi sekarang pertanyaan, komitmen dengan nasar beda nggak? Beda tipis, BT. Nah, kalau komitmen dengan manusia, dengan Tuhan bisa juga dikatakan kurang pas. Ya, komitmen ini bahasa kerennya. Saya bahasa keren kan. Jadi kalau saya bilang bernasar, begitu bilang bernasar, ntar ketakutan yang dengar. Aduh, bernasar serem amat. Jadi seorang tadi komitmen. Jadi kalau diartikan benar, itu adalah bernasar. Ya, kalau bernasar, berkomitmen. Kalau tidak sanggup bernasar, jangan bernasar. Kalau tidak sanggup berkomitmen, jangan berkomitmen. Ya, terus kasih. Komitmen harus menjadi tekad dan tindakan yang bukan hanya ikat, tadi dikatakan. Bukan hanya ikat. Jadi tindakan, lakukan dengan konkret. Buktikan Tuhan Yesus memenuhi komitmennya mati di atas kayu salib, tadi sudah bilang. Tuhan Yesus berkomitmen, dia mati di atas salib, dia tidak ikat. Dia lakukan semua. Kita seharusnya demikian. Tetapi kalau kita tidak bisa melakukan, orang bisa melakukan kalau mereka sudah mature and Christ. Mature and Christ artinya sudah dewasa dalam Yesus dan bertobat benar-benar. Kalau belum sanggup melakukan, maaf, pertobatannya tanda tanya. Perlu bertobat lagi, tetapi jangan ajak-ajak kan. Tahu ajak-ajak kan? Ya. Sedikit lagi. Apa yang harus dilakukan dalam komitmen? Tetap setia dengan gejolak. Omikron itu om yang jahat. Ya, itu om yang jahat. Om ikron. Jadi om yang jahat. Hati-hati wanita sama omikron. Kalau laki-laki nggak apa-apa kawan. Ya, tetap setia di tengah gejolak atau tantangan. Apa dikatakan? Saya baca ayatnya. Ibrani 2 ayat 2. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat tetap berlaku. Dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Bila kita berkomitmen, ya, tetapi ingat komitmen kita, dia akan diberikan yang setimpal. Lebih baik tidak berkomitmen, tetapi jangan katakan insya Allah, karena itu bukan kita punya. Ya, kalau diundang nanti datang ya ibadah insya Allah. No, itu bukan kita punya. Di Kristen juga tidak ada namanya nasib, nggak ada. Tidak ada namanya apa itu karma pala. Tidak ada namanya reinkarnasi. Yang ada inkarnasi. Ya, saya terus saja. Sedikit. Ini mulai bagus. Kemudian contohnya adalah ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan di sini, ya. Yesus mau disalib, tetapi murid-murid itu tidak pernah takut karena dia sudah berkomitmen. Biarpun mati aku ikut. Di mana Yesus berada, aku akan ikut. Ini komitmennya dia. Murid yang saja tidak terus karena sebanyak. Kenapa komitmen sering gagal? Ini pertanyaan. Kenapa komitmen janji kita sering gagal? Pertama, karena tidak melakukan persiapan.
Jadi waktu kita melakukan komitmen, kita tidak berpikir karena emosional. Emosional, oh nanti banyak yang datang. Juga nanti ketemu teman-teman, ada makannya enak-enak. Apalagi di hotel kemarin. Ayo, Rosi Santika, makannya enak-enak, datang. Oh, karena sekian banyak, oh saya datang berkomitmen. Tetapi tidak berpikir. Contohnya ya, pendeta khotbah tanpa persiapan. Mohon maaf, hamba Tuhan. Pendeta berkhotbah tanpa persiapan, saya tidak bilang gagal, tetapi berbahaya. Kalau mengandalkan Roh Kudus, iya, kalau Roh Kudus pada waktu berkaya. Tapi kalau sedikit saja ada ketidakberesan dalam hidup kita, di situ Roh Kudus tidak akan berkarya. Ya, jadi pendeta khotbah tanpa persiapan, saya tidak mengatakan gagal, sehingga tidak mengkhotbahkan apa yang seharusnya, sehingga gagal impartasi. Dan Roh Kudus tidak berkarya dan tidak ada benang merah, inti khotbahnya tidak ada, jadi ngawur. Ya, jadi banyak pendeta hamba Tuhan punya khotbah ngawur. Semua ayat dibacain, tetapi benang merahnya mana? Apa inti khotbah itu? Ini. Jadi pelayan Tuhan kita punya persiapan. Siapkan, saya punya persiapan. Saya bawa Tuhan. Saya bawa 3. Kalau ini gagal, saya masih punya ini. Kalau ini gagal, saya masih punya lagi katakan satu lagi. Saya tidak akan, mohon maaf, puji Tuhan, kemungkinan gagal kecil karena saya bawa 3 persiapan berkhotbah. Saya tidak pernah tanpa teks. Kalau tanpa teks khotbah bagus, tetapi ya benang merahnya tidak jelas, banyak tidak jelas. Ya, rata-rata dia pakai. Ya, kemudian segala sesuatu dilakukan tanpa tujuan, tidak ada visi dan misi. Kalau tidak ada visi dan misi, kalau LOM tidak punya misi, sudah bubar. Ngapain? Cuman kongko-kongko, makan-makan, habis makan pulang. Tetapi misi LOM jelas. Misi Pandoa Galilea Blessing Ministry jelas. Apa misinya? Ibu Deli, Ibu Juliana, misinya mendoakan orang sakit, membebaskan orang terbelenggu. Ya, itu. Haleluya. Ya. Ibu Tina ini bosnya pembahasan Alkitab. Ya, berdiri dulu. Nah, beliau kalau sudah bahas Alkitab, saya aja salut saya itu jagonya itu. Saya paling namahin 1 tahun hanya izin waktu ke Singapura. Di Singapura pun on juga, edan juga. Ya, luar biasa. Ya, agar komitmen berhasil, lakukanlah. Ada beberapa prinsip yang jelas tentang komitmen supaya berhasil. Kalau kita berenanglah lawan melalui harus. Harus itu kemana? Ikuti dia. Baru akan kita berhasil. Yang kedua, punya keyakinan iman. Yakobus 1:6-7. Berani bertanggung jawab, menjunjung tinggi ikatan, tunjukkan keseriusan hati. Komitmen adalah pondasi. Bila tidak kuat akan tumbang dan gagal. Kemudian tidak menuntut, jujur. Jadi kalau berkomitmen jangan menuntut. Saya ke gereja, kalau saya tidak sembuh, kalau saya sakit tidak sembuh, saya tidak mau datang lagi. Jangan menuntut begitu. Bukan saya yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Amin. Banyak yang begitu. Ya, nanti kalau saya datang ke LOM, kalau saya tidak disalami, atau saya tidak ditanya, tidak dirangkul. Oh, tidak, saya tidak mau datang lagi. Ada. Ya, tidak emosional, pertahankan keyakinan, jaga nama baik, bangun komitmen atas percaya, bukan curiga. Hidup ini pilihan. Komitmen bukan ikrar, kemudian pemenang membuat komitmen. Nah, pemenang membuat komitmen, pecundang membuat janji. Pemenang bikin komitmen, tetapi pecundang hanya janji. Kalau berjanji kok berarti pecundang. Apa pecundang? Saya tidak bisa kasih tahu. Kemudian cinta bisa pudar. Nah, ini dia. Cinta bisa pudar, tetapi komitmen yang membuat Anda bertahan. Jadi cinta bisa pudar, tetapi kalau berkomitmen, cinta Anda tidak akan pernah pudar. Ya, ingat baik-baik.
Sedikit lagi, tenang aja. Setia bukan pilihan tetapi komitmen. Bukan pilihan. Kita berani dan ada komitmen. Hubungan yang harmonis bila ada hubungan yang kuat sesama. Komitmen tidak berjalan bila yang satu berkhianat. Komitmen tidak berjalan kalau salah satu berkhianat. Ya, kemudian kedewasaan seseorang ditentukan oleh komitmen mereka. Kalau komitmen mereka tidak beres, dia belum dewasa, belum mature in Christ. Sedikit lagi. Seorang punya komitmen daripada 1000 orang yang punya niat dan berkhianat. Lebih baik yang datang sedikit tapi benar-benar daripada datang banyak berkhianat. Jadi troublemaker. Ya, bikin susah orang. Ya, komitmen ada harga yang harus dibayar. Ya, ini mahal. Sedikit. Ya, sudah, itu aja. Masih ada sebetulnya. Ya, cukup. Sudah di 7 menit mejanya. Haleluya. Mari kita doa. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyatakan bahwa kami dalam hal sebagai hamba Tuhan atau dalam kehidupan kami, baik dalam bisnis, dalam pelayanan, yang terpenting adalah komitmen. Karena komitmen itu merupakan suatu keterikatan yang membuat kami dewasa, suatu keterikatan yang menentukan jalan daripada pelayanan kami, juga dalam bisnis kami, di dalam keluarga dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak, kami doa bagi setiap anggota atau setiap member LOF, Engkau jamah supaya berkomitmen dengan sungguh-sungguh, bukan hanya ikrar. Terima kasih Bapak, kami doa apabila apa yang kami sampaikan tidak berkenan bagi kehendak-Mu, Engkau ampuni Allah, dan Engkau sempurnakan semua agar menjadi berkat bagi mereka. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur karena Engkau telah berkarya pada malam yang indah ini. Haleluya. Amin. Saya memanggil semua LOF. Saya berdoa akan diberikan kekuatan pada situasi yang sudah bebas ini, supaya tidak ada satu lagi yang akan terkena dari segala mara bahaya, baik itu COVID dalam nama Yesus. Amin.